Dan kenapa mesti pakai istimewa atau mungkin sidang itu mungkin nanti ada telur ceploknya atau ada satenya seperti nasi goreng gitu, Bu? Iya. Jadi sebenarnya itu diambil dari aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 45 ya. Disebutkan di situ bahwa MPR bersidang sekurang-kurangnya sekali 5 tahun. Nah, di luar persidangan itu diadakan sidang, bisa diadakan sidang, dan nama sidang di luar sekali 5 tahun itu namanya sidang istimewa. Kalau ada Assalamualaikum pemirsa, bertemu lagi dengan saya Durce Gamalama dalam acara ya. Mungkin Anda sudah tahu Durce Show setiap Kamis malam jam 21.30. Berikut ini adalah tamu saya, pria yang sangat beruntung bisa duduk dengan saya. Dan mudah-mudahan tamu ini sudah Anda kenal. Dia juga teman akrabnya Sis NS. Anda pasti tahu, dia suka bawain acara jare-jare. Siapa dia? Dia adalah Mas Pepeng. Tepuk tangan pemirsa untuk Mas Pepeng. Silakan Mas Pepeng. Selamat malam. Iya, di sini. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah baik. Sehatnya Mas. Nih saya tahu kan biasanya Mas Pepeng suka juga ngobrol-ngobrol. Nih ngobrol-ngobrol kita santai. Mas, kalau malam apa nih? Iya udah ntar kita cerita. Oh iya. Mas Pepeng biasanya kalau malam yang paling enak tuh makan nasi goreng. Ya, duduk nonton TV, lihat Durce cuap-cuap, terus udah gitu pakai nasi goreng istimewa. Nah, sebentar lagi katanya kan akan ada sidang umum istimewa. Sidang istimewa. Sidang istimewa. Ini bagaimana tanggapan Mas Pepeng sendiri? Kok cepet banget sih? Kalau seandainya ada sesuatu yang istimewa, pasti ada sesuatu yang dibutuhkan gitu. Dalam pengertian gini, saya mikir gini ya, sederhana aja saya mikir. Kalau seandainya ada lembaga HAM, berarti barangkali itu harus meluruskan sesuatu yang bengkok. Nah, yang dipertanyakan apakah lembaga-lembaga yang ada itu sudah tidak mampu meluruskan yang bengkok gitu loh. Itu pertanyaan. Nah, kalau seandainya sidang istimewa, keistimewaannya di mana? Apakah nanti dia akan berbeda dengan yang lain? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Artinya kalau seandainya itu memang kebutuhan, ya kenapa salahnya? Kenapa gitu? Tapi kan kita baru aja tuh orang-orang yang bapak-bapak, ibu-ibu kita yang duduk di DPR, MPR itu kan baru berapa bulan. Tiba-tiba mau ada lagi sidang umum istimewa, pakai istimewa lagi. Istimewa, ya. Ya itu kan kenapa kok nggak bilang sedang-sedang aja, sedang. Kalau istimewa ya nggak usah sedang. Iya makanya istimewa kan terlalu kesannya terlalu wah. Sementara kan kita tahu orang bikin begitu kan dananya nggak sedikit Mas Pepeng. Gimana? Kita sepakat nggak sih bahwa kita ini darurat? Gitu ya. Enggak, aku nanya juga sama kamu. Ya tahu. Nah, ya itu jadi masalah gitu. Kalau barangkali dianggap darurat lalu ada istimewa, ya monggo-monggo aja. Tapi memang betul pertanyaannya, mahal nggak sih itu gitu. Iya. Artinya kenapa nggak bersembako aja sih? Iya, apa harus ada yang istimewa seperti itu? Kok enggak lembaga yang ada aja gitu berbicara sebaiknya bagaimana gitu loh. Sebagaimana biasanya gitu loh. Seharusnya, maaf. Ini adanya kan sekarang kayak gini. Seharusnya bagus. Kalau katanya orang-orang pintar sih ada pola ideal, ada pola aktual. Jadi idealnya tuh orang harus berbuat baik, tapi kenyataannya ada yang tidak baik. Nah, kalau seandainya sidang istimewa memang dibutuhkan, tapi lalu ada perhitungan mungkin terlalu mahal ya itu yang harus dipertanyakan gitu loh. Nggak tahu lah, itu bos-bos lah yang ini. Apa memang kita udah kritis banget sih? Ya maksudnya udah parah banget kita sampai kayak gini deh. Ngomongnya kita ngomong sederhana. Ya kita ya cerita. Kan sekarang banyak orang yang doyan ngomong, ya. Cari perhatian. Nggak tahu deh, cari perhatian apa gitu ya. Kalau saya bilang, ada orang bilang, oh itu pahlawan kesiangan gitu ya. Orang pahlawan kesiangan kan seandainya perjuangan itu hari Senin, jam 6 pagi, dia bangunnya jam 9, kesiangan kan? Nah ini lebih gila lagi, pahlawan salah hari. Yang lain berjuang jam 6 pagi hari Senin, di hari Rabu baru bangun. Nah, ini nggak bener nih. Nah yang begini nih, maksudnya yang jadi masalah, apakah ini yang ngedorong jadi sidang istimewa? Atau memang sidang istimewa untuk ngadepin dia? Bukan ngerti. Pernah dengar nggak ada katanya ada badut-badut politik itu apa maksudnya? Ya itu makanya pelawak nggak laku karena di TV acaranya gituan mulu. Pemirsa, saya akan kembali dengan Pepeng dan tamu kita yang satu lagi yaitu setelah yang sure ini dong. Kebetulan tamu saya ini, beliau ini adalah satu anggota daripada salah nyebut ntar, anggota Badan Pekerja MPR.
kita nggak tahu nih badan pekerja nggak. Oh, badan pekerja MPR anggota perempuan. perempuan. Kita panggilkan saja pemirsa. Baiklah, kita panggilkan Ibu Marwah Daud. Tepuk tangan dari saya. Silakan Ibu. Selamat malam Ibu. Silakan Ibu. Mas Pepeng geser sini. Oh, iya. Mas kedudukan nanti. Oh ya ini. Halo. Bagaimana Bu, sehat? Selamat datang. Bu, ini Dorce mau tanya nih, kebetulan Ibu kenal dengan teman saya yang satu, Bu. Kenal. Kebetulan dia nggak bawa jari, dia bawa jempol semua. Bu, ini kita ada yang namanya akan ada sidang umum istimewa. Dan tadi saya perkenalkan Ibu salah satu anggota Dewan Pekerja. Apa Ibu pekerja juga pakai dewan gitu, Bu? Boleh Ibu jelaskan sedikit karena saya ini mewakili orang awam, Bu, biar lebih jelas lagi. Iya, terima kasih. Jadi disebutkan tadi akan ada sidang istimewa MPR dan ada Badan Pekerja MPR yang tugasnya menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas nantinya di sidang istimewa MPR itu, betul. Jadi Dan kenapa mesti pakai istimewa atau mungkin sidang itu mungkin nanti ada telur ceploknya atau ada satenya seperti nasi goreng gitu, Bu? Iya. Jadi sebenarnya itu diambil dari aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 45 ya. Disebutkan di situ bahwa MPR bersidang sekurang-kurangnya sekali 5 tahun. Nah, di luar persidangan itu diadakan sidang, bisa diadakan sidang, dan nama sidang di luar sekali 5 tahun itu namanya sidang istimewa. Kalau ada sidang di luar sekali 5 tahun, yang sidang umum kan setiap selesai pemilu, Badan Pekerja menyiapkan bahan, kemudian ada sidang umum yang biasanya pertanggungjawaban presiden, kemudian presiden dan wakil presiden dipilih. Nah, itu yang rutin sekali 5 tahun. Di luar yang rutin itu, yang disebut sidang umum, ada yang disebut sidang istimewa. Dan aku boleh nanya juga ya? Boleh, silakan. Maksudnya sidang sayang. istimewa itu diadakan kalau seandainya ada hal-hal yang penting, seperti apa, iya. penting gitu ya? Iya. Dan kalau saat ini memang istimewa nih, karena kita kan baru menyaksikan perubahan berlangsung di negara kita ya, yang ya tiap hari kita dengarkan lah reformasi begitu. Demonstrasi, pokoknya ada sisinya lah itu. Nah, ini kita harus mengantisipasi kan akan ada pemilu segala. Jadi sidang istimewa ini antara lain misalnya membahas nanti tata tertib yang akan dipakai mengantisipasi program atau hasil pemilu itu. Tapi kan ada pro dan kontranya, Bu. Ini gimana, Bu? Jadi yang kita lihat adalah bahwa yang pro tentu saja ada, yang kontra ada, dan biasanya karena mungkin belum tahu saja prosesnya, dan saya terima kasih sekali nih ada kegiatan ini kan untuk kita saling tahu dan terutama apalagi saya tahu. mewakili orang yang ya minimal apaan sih tuh kok istimewa terus sidang pakai istimewa. Kan kalau orang yang di desa banget tuh Mas Pepeng kan mereka suka nonton doang ya, sekarang sudah pada maju ya, tapi dengan adanya begini kan mereka lebih tahu lagi, betul. Apalagi yang seperti saya tanyakan ini pro dan kontranya, padahal baru kemarin kok sekarang udah ada sidang umum istimewa lagi. Sidang istimewa? Oh iya, sidang istimewa ya, sorry ya. Sidang istimewa, iya. Jadi mungkin kalau orang tidak tahu, salah satu yang mungkin ditanyakan, kenapa harus bersidang lagi? Kan orang yang sama tuh sidang lagi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya yang bersidang itu memang hasil pemilu yang sebelumnya. Tapi situasinya sudah sangat berubah. Saya kebetulan di panitia ad hoc 1 ya, di Badan Pekerja itu. Dulu karena tuntutan reformasi, itu anggota yang namanya fraksi utusan daerah, itu biasanya kan pejabat ya, gubernur atau panglima. Sekarang itu dari betul-betul tokoh masyarakat, ulama atau mungkin dari kampus ya, dari profesor doktor yang mewakili daerah-daerah sana. Kemudian juga dari FKP yang fraksi karya, yang biasanya menteri atau birokrat, sekarang diwakili oleh betul-betul tokoh muda misalnya dari masyarakat. Jadi istimewa lah anggotanya gitu. Sudah sejauh mana sih Bu persiapannya? Nah, persiapannya kita sudah menyiapkan. Tadinya ada 21 yang namanya rancangan ketetapan dan ada rancangan keputusan. Ini istilah-istilah yang dipakai di sana ya. Nah, itu sudah dibahas dan diselesaikan dan akan dibawa ke sidang istimewa sebanyak 12. 1 rantus rancangan keputusan dan ada 13 rancangan ketetapan. Apa Bu? Rantus? Rancangan keputusan. Oh, rantus. Itu isinya jadwal sidang istimewa, rancangan ketetapan. Nah, ini banyak yang menarik ini. Satu diantaranya nantinya
sidang istimewa ini akan diusulkan untuk menetapkan bahwa presiden Indonesia itu sebaiknya hanya 2 kali sajalah dipilihnya. Itu kan peraturan baru. Jadi presiden tidak lagi misalnya seumur hidup atau yang diprotes terus-menerus, tapi maksimal 2 kali, maksimal 2 kali 5 tahun. Nah itu istimewa kan itu hasil-hasil keputusan seperti itu misalnya. Tapi yang paling penting adalah sidang yang lalu itu menetapkan bahwa pemilu yang akan datang itu tahun 2002 kan ya. Nah ini melalui sidang istimewa inilah itu bisa dimajukan. Karena kalau tidak kita melanggar konstitusi namanya. Tapi kalau seandainya orangnya hanya itu aja, artinya dalam pengertian bahwa dia juga yang bersidang gitu. Apa hasilnya nggak itu juga? Walaupun misalnya orangnya dirubah, tapi katakanlah dia dari golongan yang sama. Gitu.